Assalamualaikum, hari ini pagi-pagi udah rapi, jam tujuan nih, jam setengah tujuan. Pengen jalan itu ke pabriknya Oppo yang ada di Tangerang. Oppo Manufacturing Office Priuk apa namanya gitu ya kalau nggak salah namanya. Jadi yuk kita jalan, dan gua nggak sendiri karena gue barengan sama barengan sama bapak ini nih, Farid. Iya. Ya jetok, ya masuk. Buruan, Pak, kita telat, Pak. Iya iya, jalan-jalan. Lama ya, 1 jam ya di jalan. Udah lama nggak naik mobil macet-macetan. Akhirnya sekarang kita udah menuju FX ya. Ada siapa ya di FX ya? Yuk kita lihat yuk. Ternyata orangnya ini lagi. Itu aneh megangnya. Ya, ini aneh ini. Kenapa? Ini dipaksakan. Kalau udah ngaku megangnya dia enggak begini, kayak jijik gitu. Kita mau ke pabriknya Oppo. Itu pengen ngeliat proses pembuatan handphone yang satu ini. Ini adalah Oppo A77s. Baik, yuk. Kita kan minggu lalu Bali. Ya, Minggu ini Tangerang. Tangerang. Ya. Minggu depan mana nih? Ya, mudah-mudahan luar negeri ya. Siapa yang mau bayarin? Ya, siapa tahu aja ada brand yang mau ngajakin gitu ya. Ya kan? Om Mario, Oppo? Mungkin Om Mario. Iya, mungkin siapa tahu ya. Lihat nih, orang yang biasa pakai handphone ngapa-ngapain, tiba-tiba tuh, dia bawa kamera reporter. Mas, reporter TV One ya? Iya. Iya. Lewat tangan botrek. Memang beda. Kita baru ngelihat dari dalam mobil, ternyata kita bakal masuk ke pabrik ini. Katanya bakal keliling dari hulu sampai hilir. Ini besar loh, ini besar. Sekarang tuh kita lagi sambil mau naruh-naruh barang di sini. Jadi konsepnya selama di pabrik itu ada beberapa barang yang nggak boleh dibawa gitu ya. Termasuk handphone, benda-benda yang berhubungan atau memiliki besi. Terus setelah itu kita bakal masuk ke dalam melihat proses pembuatan dari Oppo A77s. Itu seperti apa sih? Gimana sih? Dan apa yang bisa di-share dari keseruan hari ini? Dan semuanya itu dimulai dari ini, perjalanan kita menuju gudangnya Oppo. Nah, ini adalah gudang penerimaan barang-barang atau bahan baku yang diimpor dari luar negeri. Semuanya diterima di sini dan disusun secara rapi. Setelah itu, kita akan berpindah ke gudang satu lagi, di mana ini gudang yang bentuknya itu barang-barang yang diterima tadi sudah mulai dipisah-pisah lah, sudah mulai dibuka-buka packagingnya, dan juga ada spesifik beberapa pekerja gitu ya, yang di sana itu memilah-milah lagi. Jadi semisalkan screen yang tadinya ada di packaging awal itu mulai dibuka-buka dari plastiknya, ditaruh di tray. Hal yang sama juga untuk motherboard atau mainboard, dibawa dan dipindahkan satu-satu ke tray supaya nanti dirakit di lini produksi dengan lebih mudah. By the way, ini semuanya para pekerjanya menggunakan pakaian khusus yang disebut namanya adalah pakaian statis. Terdiri dari sepatu, ada celana, ada baju, dan ada topi. Kalau kita, pengunjung itu kebagian baju dan juga topinya aja. Tujuannya simpel sebenarnya, supaya aliran listrik yang ada di tubuh kita ini tidak merusak bahan baku yang nanti dipegang gitu ya. Itu tujuan sebenarnya pakaian ini cukup simple. Selesai nih kita pakai pakaian statis, langsung kita masuk ke dalam lini produksinya. Dan di sini emang luar biasa sebenarnya karena Oppo ini punya high standard ya. Satu lini produksi diharapkan bisa memproduksi handphone sebanyak 360 buah dalam waktu 1 jam, atau hitungannya itu 60 buah handphone dalam waktu 1 menit. Banyak loh. Dan ini pun juga perjalanannya panjang, pekerjanya banyak. Dimulai dari sesimpel memasang tombol power, masang tombol volume. Terus juga tentunya ada untuk yang memasang thermal compound. Semuanya ini dilakukan secara sistematis, berbarengan, bergeser satu device ke device yang lain. Dan jujur aja, ini adalah satu buah pekerjaan yang bisa dibilang perlu ketelitian tingkat tinggi dan juga pelatihan yang tentunya tidak sebentar. Tapi semuanya ini emang bekerja sama ya.
antara labor atau para pekerjanya yang masih mengerjakan dengan tangan dan juga mesin. Jadi benar, ada beberapa mesin yang sifatnya otomatis di sini membantu para pekerja untuk bekerja mulai dari pemasangan baut secara otomatis supaya lebih presisi dan juga tingkat tekanannya ini tidak berbeda-beda ya antara satu device dengan device yang lain. Ada juga alat press, penyatuan bodi belakang dan bodi depan ini di press. Kurang lebih ada 3 kali proses kemarin dilakukan secara lebih hati-hati. Nah, setelah melakukan proses assembly tentu ada yang namanya proses testing. Nah, di sini dilakukan semua tes dan juga kalibrasi. Mulai dari kameranya, terus juga kalibrasi bagian internalnya, dicek pula bagian currentnya, dan segala macamnya. Setelah itu, semuanya aman, baru dilakukan instalasi OS yang kita terima gitu ya. Bagian hello gitu layar depan itu semuanya dilakukan di sini dan setelahnya tentu adalah proses packaging. Nah, ini lagi-lagi adalah para pekerja yang sangat luar biasa karena sangat-sangat memiliki ketelitian tinggi, tapi tidak hanya teliti, namun juga cepat. Hal yang sulit gue lakukan. Setelah itu bagian terakhir adalah ditimbang ya. Jadi semua handphone yang sudah dalam bentuk packingan ini ditimbang untuk memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Berbeda 0, sekian gram aja dianggap barang itu defect, harus dibongkar dan dipastikan isinya apakah sudah lengkap atau tidak. Nah, setelah itu langsunglah masuk ke dalam kardus ditandai gitu ya, dan kemudian dibawa ke bagian gudang bawah. Nah, di gudang inilah ada satu lagi tempat penyimpanan, yaitu tempat penyimpanan handphone jadi. Melihat segala proses dari awal sampai akhir gitu ya, membuat gue punya paradigma yang berbeda tentang handphone yang ada di luar sana. Kalau dulu kayaknya gampang banget bilang quality checknya nggak bagus sih. Cuman dengan sekian banyaknya cek yang dilakukan gitu ya, dan juga secara sampling dari sekian ratus produksi, kalau ada barang yang rusak berarti memang udah total rezeki kita emang dapatnya barang seperti itu. By the way, ada quality check terakhir yang gak kalah serunya, yaitu quality check lab. Udah setengah hari nih di kantornya Oppo. Nah, setengah rasanya lumayan capek ya. Apa faktor usia? pinggang udah sakit-sakit ya. Iya. Kita tadi udah ngeliat lini pabriknya. Sekarang kita mau ngeliat lini QC gitu. Yoi, lini QC-nya. QC itu apa mas? QC? Quality control. Quality control. Jadi Setelah diproduksi, handphone dibanting-banting, dicelup-celup. Oh, di sini. Tadi di atas tuh mau banting-banting, cuman nggak boleh. Ya nggak boleh lah ya orang buat produksian. Oke, kita lihat sekarang. Mulai dari drop test, dicelup, terus juga tes charging, sampai tes kamera, semua dilakukan di sini. Tapi unit yang ada di sini semuanya setelahnya akan dianggap rusak. Jadi bukan unit-unit ini yang kita terima ya, jangan salah tangkap. Dan itu dia hari kita jalan-jalan di pabriknya Oppo. Terima kasih Oppo udah ngundang gue sama teman-teman tektuber yang lain, udah ngeliatin beberapa lini produksinya. Terus juga kita udah sempat ngeliat beberapa QC labnya. Satu hal yang menjadi highlight sebenarnya adalah ngeliat lini production ini membuat gue jadi lebih berhati-hati dan appreciate lah dengan proses satu handphone tuh dibikin. Jadi kalau misalkan ternyata memang kedepannya ada satu kondisi di mana handphone ini ternyata defect gitu misalnya, pengecekannya tuh udah banyak banget gitu. Jadi emang bener-bener ya udah rezekinya ternyata dapat handphone defect. Mungkin nggak usah marah-marah, tinggal tinggal kita minta kompensasi lah, ganti baru atau servis dan segala macamnya. But either way, it is actually a really interesting experience. Sekali lagi terima kasih Oppo, dan semoga bisa dapat kesempatan buat jalan-jalan di pabrik-pabrik lain atau juga mungkin jalan-jalan di pabrik Oppo yang ada di luar Indonesia. Sampai jumpa, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.